Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah subuh yang berbahagia, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah. Hari ini di awal kehidupan kita, pagi hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah, umur kita, kesehatan kita dan sebagainya, sehingga kita bisa mengawali kehidupan kita hari ini dengan taat kepada Allah. Kita laksanakan salat subuh secara berjamaah, kemudian kita tambah lagi amal soleh sanggup kita menghadap Allah mungkin 10-15 menit ke depan dengan saling tawasobil haq, tawasobil sober. Mudah-mudahan terus istiqomah kita laksanakan sampai akhir kehidupan kita. Untuk subuh ini masih dalam rangkaian frame besar, yaitu untuk memotivasi saya panjenengan semuanya untuk tetap beramal, berinfak, bersedekah dan sebagainya, yaitu tentang ikhlas, ikhlas dalam ibadah dan amal soleh kita. Ikhlas itu adalah sesuatu yang pekerjaan hati nih. Kita gampang ngomong ikhlas tenan. Namun, ini sesuatu yang sangat berat. Enteng diucapkan, mudah di lidah kita, namun ini berat. Allah berfirman di dalam Al-Quran surat Al-An'am 6 ayat 162, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah, sesungguhnya salatku, sembelihanku, hidupku, matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam. Allah memberikan gambaran secara umum bahwasanya semua ibadah kita, semua amal soleh betul-betul karena Allah, tidak karena yang selain Allah. Ini berat, ini perlu kita latih, kita continue terus menerus. Mungkin amalan pertama belum ikhlas, amalan kedua sebagainya, saya yakin kita sudah banyak beramal. Mudah-mudahan dari sekian amalan-amalan itu semakin kita banyak laksanakan amal, semakin tingkat keikhlasan itu betul-betul 100% kepada Allah. Kemudian ikhlas itu ibaratnya setrum ngeten iki. Setrum ini tidak kelihatan. Nah, mun punya gejala, kipas niku muter karena ada setrumnya, lampu itu nyala karena ada setrumnya, ini speaker mic bunyi karena ada setrumnya. Misalkan wah ngomong ini setrumnya gede nih, tapi ndak bunyi kabeh, kipas ndak muter, ya ngakune gede setrumnya, ternyata tidak muter, berarti tidak ada setrumnya. Ya. Pun juga begitu, ikhlas itu pekerjaan hati, namun itu bisa kelihatan dari tanda-tandanya. Kalau kita ikhlas itu tandanya ada. Meskipun kita tidak pernah ngomong ikhlas, tapi tandanya ikhlas, berarti orang itu ikhlas. Meskipun dia ngomong ikhlas, namun tandanya tidak ikhlas, berarti orang itu tidak ikhlas. Jadi kita bisa melihat dari gejalanya yang timbul. Napa tanda-tandanya ikhlas? Satu, orang yang berbuat niku betul-betul hanya mengharap ridho Allah dan hanya takut kepada Allah, tidak selainnya. Allah menjelaskan di dalam Al-Quran surat Mu'minun surat ke-23 ayat 60. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajillatun annahum ila rabbihim raji'un. Dan orang-orang yang memberikan apa yang telah mereka berikan dengan hati yang takut karena mereka tahu bahwa sesungguhnya mereka akan kembali kepada Tuhan mereka. Jadi ketika kita beramal soleh, berinfak sedekah, membantu orang lain dan sebagainya, betul-betul karena Allah. Ini yang betul-betul kita bawa menghadap Allah, takutnya hanya kepada Allah. Apa yang akan kita bawa menghadap Allah kalau tidak dengan amal-amal soleh kita itu? Ketika kita sudah betul-betul ikhlas karena Allah, takut karena Allah, insya Allah itu ikhlas tanda yang pertama. Ini sekali lagi, orang-orang yang memberikan apa yang telah mereka berikan dengan hati yang takut karena mereka tahu bahwa sesungguhnya mereka akan kembali kepada Tuhan mereka. Dan pasti kita akan kembali kepada Allah, dan pasti kita akan berjumpa dengan Rabb kita.
Bagaimana banyak saudara-saudara kita, jamaah-jamaah kita yang tetangga kita dan sebagainya, sudah mereka mendahului menghadap Allah. Nah, ini adalah sekali lagi peringatan bagi saya, panjenengan semuanya, untuk lebih sekali lagi berbuat betul-betul karena Allah. Yang pertama. Yang kedua, tidak mengharapkan ucapan terima kasih. Ini kaitannya kalau kita memberikan kepada manusia. Allah menjelaskan di dalam Al-Quran surat Al-Insan surat ke-76 ayat 8 sampai 9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa yut'imuna at'am ala hubbihi miskina wa yatima wa asira. Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim, dan orang yang ditawan. Sesungguhnya kami memberi makanan kepadamu hanyalah untuk mengharap keridhaan Allah. Kata dengan yang pertama tadi, semua karena Allah. Dan kami tidak menghendaki balasan dari kamu. Kamu siapa? Orang yang diberi tadi. Dan kami tidak pula menginginkan ucapan terima kasih. Nah, ini banyak ini ilmu di sini, yaitu dan memberikan makanan yang disukainya. Nah, ini ya, kita memberikan sesuatu yang minimal standar yang kita makan, standar yang kita pakai sehari-hari, yang kita sukai. Justru kalau lebih sempurna, yang paling kita sukai. Paling tidak standar, sama seperti jangan kalau sudah makanan basi diberikan sesuatu yang tidak enak dikene uang, saya enak dipangan dewe, tidak begitu. Minimal yang kita makan, misalkan kita makan tempe, kasihkan tempe. Kalau kita makannya lauknya ayam goreng, kasihkan lauknya ayam goreng, standar kita. Justru yang terbagus kalau kita makan tempe bisa beli ayam goreng, belikan ayam goreng. Itu yang paling bagus, yang luar biasa. Dan yang harus kita garis bawahi bahwasanya ketika kita memberikan itu kaitannya dengan orang yang kita beri, tidak mengharapkan ucapan terima kasih, matur suwun. Tidak mengharapkan, karena betul-betul mau dikasih ucapan matur suwun Pak, dan tidak perlu itu. Namun adabnya orang yang diberi niku mengucapkan terima kasih, adabnya dari orang yang diberi. Namun jangan kita meminta sampai itu dikasih menengai, mau matur suwun piye ngono. Tidak begitu. Ya, sekali lagi tidak begitu. Dia tidak mengucap terima kasih, bukan itu tujuan kita, karena Allah. Apa kalau dia tidak matur suwun, Allah tidak tahu? Tetap tahu. Kalau dia tidak ucapkan terima kasih, apa amalan kita hilang? Tidak. Tetap betul-betul kita karena Allah, ikhlas karena Allah, tidak perlu. Jangan ditagih. Wah, malah apalagi dikei ora gelem ngekei. Nah, tidak begitu. Cuma lagi adabnya kita ketika dikasih seseorang, kita juga mengucapkan terima kasih. Bahkan diperintahkan oleh Rasul suruh membalas kebaikan itu. Namun jangan kita harapkan. Itu tanda yang kedua. Tanda yang ketiga orang yang ikhlas adalah istiqomah, stabil, terus continue, baik dipuji maupun dilokne, disemoni, mau tidak, terus tidak peduli. Karena apa? Karena dia karena Allah, bukan karena manusia. Kalau orang itu berbuat, beramal soleh, memberi sebaik karena manusia, kalau dipuji semangat, oh iya ini iki. Namun disemoni, disinggung, dilokne, nah, sudah langsung mutung. Direwangi ngene dilokne, tidak peduli. Allah menjelaskan, ini agak panjang di dalam Al-Qur'an. Surat Al-Maidah surat 5 ayat 54, wala yakhafu laumata la'in. Orang yang tidak peduli ucapan, celaan, pujian dan sebagainya dari orang lain, tidak peduli. Terus saja istiqomah. Saiki saja kancaku wis bau surga, bendina salat jamaah yang masjid. Kan disemoni terus saja. Saiki Mbak Ayuku saiki jilbab malih kewedhik, malah menutup aurat di udah terus. Ya, enggak apa-apa, biar saja. Tidak mungkin orang itu ngeloknya itu seumur hidupnya, tidak mungkin. Paling di awal-awal kita terjadi perubahan itu ya wajar. Dari biasanya ndak ngono kok malah ngono, ada komen-komen yang negatif pun bene.
Tidak mungkin sepanjang hidupnya dia ngomeni kita, ngelok ini tidak mungkin. Ya, tiloknya biar tidak apa-apa. Itu justru memacu semangat kita untuk tetap istiqomah. Tanda yang ketiga, ini tanda ada 5 nanti. Yang keempat, tidak mengungkit-ungkit amalannya, tidak mengungkit-ungkit pemberiannya. Kalau menjelaskan di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah surat kedua ayat 262, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah thumma la yutbi'una ma anfaqu mannaw wala adha lahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, kemudian mereka tidak mengiringi apa yang dinafkahkannya itu dengan menyebut-nyebut pemberiannya dan dengan tidak menyakiti perasaan si penerima, mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka, tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Kalau kita betul-betul ikhlas karena Allah, kita memberikan tidak pernah mengungkit-ungkitnya. Masjid kayak ora tak bantu, ora dadi. Sampai dhisik mbok eling lek ora tak bantu, sampai hancur pisan. Padahal terjadiannya sudah 10 tahun, 20 tahun yang lalu. Panggah dieling-eling mawon, tidak begitu. Ya macam kita nuwun sewu permisi ketika kita buang air besar BAB blek apa digolek. Aku tadi malam makan sate 2 piring tak golek cekeli digolek bae. Tidak pernah apa kita kena mikir, aku dek ingin apa yang tak buang didelok, dicek, tidak. Sudah selesai, tidak pernah kita pikirkan. Bahkan kita seakan-akan tidak pernah berbuat baik, bahkan seakan-akan tidak pernah berbuat amal soleh, termotivasi untuk beramal soleh lagi. Kalau dieling-eling, diingat-ingat, nah sudah blind, nanti celaka kita. Jadi ketika kita sudah beramal, jangan diingat-ingat. Lek enek sing ngeling nih, itu juga istighfar kita malahan. Jangan sampai dieling, oh iya ya, malah eling. Nah, ini sing ngeling-eling nih itu kadang malah mencelakakan kita. Bahkan dalam Sahih Muslim, kalau ada orang suka memuji-mujimu, ambil pasir, taburi mukanya itu dengan pasir itu. Itu berbahaya, itu membuat kita menjadi ingat ibadah kita, membuat kebaikan kita malah, nah itu bahaya, itu setan itu. Jadi tidak mengenal, sudah selesai, sudah. Anggap saja kita tidak pernah berbuat amal soleh. Yang terakhir, tanda orang ikhlas yaitu senang melihat orang lain sukses. Kadang kita pernah membantu orang lain, memberikan modal, menolong dan sebagainya. Kemudian orang itu ternyata lebih sukses daripada kita. Ternyata orang itu lebih berhasil daripada kita. Alhamdulillah si A itu berhasil karena dukungan saya. Alhamdulillah si B itu sukses karena saya bantu. Jadi senang melihat orang sukses itu senang. Lah kita kena penyakit terbalik. Justru kita susah melihat orang senang. Atau sedih melihat orang lain sukses. Oh, lah iso sukses ki aku bukan orang lain. Ini memang berat sekali. Tapi kita latih, kita senang ada orang lain sukses. Alhamdulillah, dulurku sukses. Alhamdulillah kayak koncoku berhasil. Ya mudah-mudahan dengan keberhasilannya itu saya ikut nimbrung berhasil. Kecipratan keberhasilannya itu, kecipratan kesuksesannya itu, kemudian kita dukung dan sebagainya. Jadi ada 5 tanda tadi. Yang pertama, berbuat karena mengharap dan takut kepada Allah. Yang kedua, tidak mengharapkan ucapan terima kasih. Yang ketiga, istiqomah, stabil saat dipuji maupun dicela. Yang keempat, tidak mengungkit-ungkit amalannya. Yang kelima, senang melihat orang lain sukses. Inilah gejala tandanya orang ikhlas. Jemaah rahimakumullah, memang berat, namun kita latih, mudah-mudahan dari kajian ke kajian, dari waktu ke waktu, semakin bertambah ilmu kita, semakin bertambah keyakinan kita, bertambah usia kita dan sebagainya, kita insya Allah semakin ke sana, semakin ikhlas. Mungkin seandainya belum sempurna 100%, ya kita belajar. Mudah-mudahan sekali lagi amalan kita yang lalu-lalu, yang sekarang, yang akan datang, mudah-mudahan betul ikhlas karena Allah. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Apa ada pertanyaan? Tidak ada?
Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Fantasiru fil ar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.